Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wahyuni, saya dari Prodi PGMI Winsuska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel dan bagian-bagiannya. Tubuh manusia tersusun dari organ-organ seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, lambung, dan usus. Organisme disusun oleh molekul, makromolekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, lalu membentuk sebuah organisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel. Sel terbagi dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Sel sama seperti halnya dengan manusia. Jika manusia mempunyai organ tubuh, sel juga mempunyai komponen penyusun yang disebut dengan organel sel. Untuk organel pertama yaitu dinding sel. Dinding sel adalah lapisan terluar dari sel. Dinding sel berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel dan melindungi sel dari lingkungan luar. Jika suatu zat berhasil masuk melalui dinding sel, maka zat tersebut akan bertemu dengan sitoplasma. Sitoplasma berfungsi untuk mengatur organel agar selalu di tempatnya. Sitoplasma terbagi dua, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma berarti bagian luar, endoplasma berarti bagian dalam. Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan seperti vitamin, mineral, lemak, glukosa, hormon, dan protein. Organel-organel yang dijaga sitoplasma agar tetap berada pada tempatnya yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai penghasil energi. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk menyalurkan protein. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai sumber energi sel. Nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur kegiatan sel. Vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan zat dan menjaga tekanan sel. Retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE. Retikulum endoplasma terbagi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintetis protein, dan RE halus berfungsi sebagai tempat sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Nukleus. Di dalam setiap nukleus terdapat membran inti sel. Akan tetapi ada juga nukleus yang tidak memiliki membran inti sel. Jika suatu nukleus memiliki membran inti sel, maka disebut dengan sel eukariotik. Dan nukleus yang tidak memiliki membran inti sel disebut dengan sel prokariotik. Untuk sel eukariotik terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan untuk sel prokariotik terdapat pada bakteri dan jamur. Sel tumbuhan. Sel pada tumbuhan memiliki organel khusus, yaitu dinding sel yang tersusun dari selulosa dan pektin, dan plastida. Organel plastida pada tumbuhan mengandung kloroplas. Sel hewan. Sel hewan juga memiliki organel khusus, yaitu lisosom. Lisosom pada organel sel hewan berfungsi untuk mencerna zat asing dengan enzim pencernaan. Jadi, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan, yaitu sel pada tumbuhan lebih kaku dan sel hewan lebih elastis. Tumbuhan memiliki organel khusus, yaitu plastida dan dinding sel yang tersusun dari selulosa dan pektin. Dan sel hewan memiliki sel khusus yaitu lisosom. Adapun firman Allah yang berkaitan dengan materi yang telah saya jelaskan dalam surah Al-Insan ayat 2, yang dimana ayat tersebut menjelaskan tentang awal mula penciptaan manusia yang melibatkan sel sebagai elemen dasar, lalu berkembang menjadi makhluk hidup yang memiliki kemampuan mendengar dan melihat. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.